Mabes Polri tidak akan menghentikan penyidikan dugaan korupsi dan soal ketidakberesan pengelolaan manajemen PT Pelindo II Jakarta. Sementara KPK juga masih terus mendalami laporan terkait Pelindo II. Persoalan yang membelit perusahaan BUMN Pelindo II terus bergulir menjadi bola panas dan menyita perhatian publik. Berawal dari terkuaknya kasus dwelling time di pelabuhan, dugaan adanya penggelembungan dana pembelian mobil kren dan perencanaan yang tidak sesuai sampai pada penyitaan 10 mobil kren oleh Bareskrim Polri. Belum lagi drama penggeledahan Bareskrim Polri ke kantor Dirut Pelindo II RJ Lino yang mendapat resistensi sang Dirut dengan menelpon langsung pejabat yang erat dengan lingkaran kekuasaan. Mutasi dan rotasi di tubuh kepolisian Indonesia, meski selalu dibantah, tapi indikasi semua itu bermuara pada persoalan yang mendera operator pelabuhan terbesar Indonesia itu begitu kental. Kasus Pelindo II sangat kompleks, membuat perkara ini tidak hanya ditangani di Tipeksus, tetapi juga Direktorat Tindak Pidana Korupsi. Di Tipeksus mengusut dugaan pencucian uang, dan di Tipikor mengusut unsur korupsinya. Ternyata kejanggalan dan aroma dugaan munculnya ketidakberesan di perusahaan BUMN ini bukan hanya dicium pihak kepolisian, tapi juga sudah lama didalami Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2014. Hal itu diakui pimpinan sementara KPK Johan Budi. Menurut Johan, KPK juga terus menyelidiki kasus Pelindo II dengan mengumpulkan sejumlah bahan keterangan berdasarkan laporan masyarakat. Namun apa yang diselidiki KPK berbeda dengan yang dilakukan Bareskrim, jadi tidak akan tumpang tindih. Johan mengatakan penyelidikan KPK berdasar laporan masyarakat dari Serikat Pekerja Pelindo II terkait ketidakberesan manajemen di PT Pelindo II. Serikat Pekerja melaporkan soal pengadaan 2 unit kue kontainer kren QCC untuk Pelabuhan Tanjung Priok yang dialihkan ke Pelabuhan Palembang dan Pontianak. Penggunaan tenaga ahli dan konsultan yang dianggap tidak sesuai prosedur, mega proyek kali baru, serta berkaitan dengan perpanjangan kontrak Perjanjian Jakarta International Container Terminal JICT. Terkait laporan Serikat Pekerja soal konsesi perpanjangan pengelolaan PT JICT yang diterima perusahaan Hong Kong, Hutchison Port Holding, HPH, selama 20 tahun lagi, Dirut Pelindo II RJ Lino mengatakan diperpanjangnya kontrak dengan perusahaan Hong Kong itu karena Pelindo II belum siap memegang dan mengelola JICT secara mandiri. Sebab Pelindo II selama ini tidak pernah disiapkan sebagai operator pelabuhan peti kemas, tapi hanya menjadi tuan tanah pelabuhan yang memiliki teritorial pelabuhan. Persoalan kontrak JICT dengan HPH yang sudah hampir habis masa kontraknya juga pernah disoali Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Menteri Jonan meminta pengelolaan pelabuhan peti kemas yang akan habis masa kontraknya tak lagi dikerjasamakan dengan pihak asing. Bahkan Jonan sudah mengirimkan surat permintaan tersebut kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Rini Sumarno. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.